untuk mengendalikan ini perkembangan ini, saya membuat pernyataan sikap, ini pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube berjudul langkah update tentang judul mantan rektor UGM buka-bukaan pada tanggal 16 Juni 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan rektor UGM Prof. Dr. Opa Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di UGM. Jadi itu yang harus dipegang oleh semua anggota universitas kan. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Jadi ini karena saya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sesama UGM sih oke. Internal itu pembicaraan antara sesama UGM sih oke. Internal itu pembicaraan antara sesama UGM sih oke. Internal ya. Setelah simpang siur soal kebenaran apakah Profesor Sofyan Effendi menarik pernyataannya karena yang beredar selama ini hanya selembaran surat, akhirnya terkonfirmasi. Video ini adalah bukti bahwa Profesor Sofyan Effendi benar menandatangani sendiri dan membenarkan peredaran surat tersebut. Namun ada beberapa catatan yang perlu kita bedah dari pernyataan ini. Pertama, kenapa yang diminta untuk menarik videonya hanya yang ada di channel Langkah Update? Sedangkan yang live streaming waktu itu bukan hanya Langkah Update tetapi juga ada channel milik Rismon Sianipar, Balige Academy. Kedua, kenapa Profesor Sofyan Effendi hanya menyatakan membenarkan pernyataan Profesor Emilia pada tanggal 11 Oktober 2022 dan tidak secara tegas menyatakan bahwa menarik pernyataannya yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu? Ketiga, poin penting di akhir kalimat pernyataan Sofyan Effendi bahwa jika perbincangan itu di kalangan internal UGM, oke-oke saja. Mari kita bedah satu persatu. Selamat datang, langkah cerdas seorang sepuh, profesor berusia 80 tahun, membongkar kebenaran di ruang publik tanpa melibatkan diri dalam proses hukum. Prof, ada komentar ini dari pemirsa. Prof, bersedia nggak untuk menjadi saksi nanti di persidangan? Jangan, aku sudah tua. Sudah usianya sudah. Belum tentu juga ada persidangan. Belum tentu juga ada persidangan. Kalau polisinya benar ya, nggak usah persidangan. Nah, saya sudah tua ini kalau dibentak-bentak oleh polisi marah nanti. Dari sini, kita bisa membaca bahwa Profesor Sofyan Effendi ingin menikmati hari tuanya dengan tenang, tidak sibuk dengan urusan hukum bolak-balik ke persidangan dan pihak kepolisian. Namun di sisi lain, Profesor Sofyan Effendi mempunyai kerinduan membongkar semua yang dia tahu tentang ijazah Jokowi di ruang publik. Jadi, sebelumnya sekitar bulan Mei atau Juni itu, kalau tidak salah, saya diberikan nomor telepon oleh Pak Rosulio. Nomor telepon dari Profesor Sofyan Effendi itu. Nah, terus saya mengenalkan diri ke Profesor Sofyan Effendi. Mengenalkan nomor telepon kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah ya diberikan oleh Pak Rosulio, tetapi tidak berbalas. Nah, cuma dibalas sekali aja gitu. Sedang berkenalan dengan Rismon gitu ya, dengan saya. Itu langsung dengan Profesor Sofyan Effendi ya. Nah, berikutnya kalau nggak salah sekitar berapa minggu kemudian ya, saya tidak menghubungi lagi. Terus Pak Profesor Sofyan Effendi menghubungi saya kalau bisa datang ke sini, saya berbicara dengan sejumlah profesor gitu di UGM. Berarti abang menerima undangan untuk ajakan suruh datang? Iya. Itu melalui apa? WA. Tapi saya tidak bisa karena ada kegiatan di Jakarta. Saya katakan ke Mas Ilham, salah satu alumni UGM yang tergabung dalam Rela Agama, Mas Ilham, yang dekat juga dengan Profesor Sofyan Effendi. Oh, itu perantara abang teman. Okay. Mas Ilham tanya kan, Mas, yang jadi nggak ketemu sama Profesor Sofyan Effendi? Waduh, kayaknya Mas nggak bisa, karena kita nggak menduga ini sampai sore. Udah gitu harus melayani Zoom juga. Akhirnya tunda. Besok bisa nggak? Besok semua acara akan saya tunda. Saya cancel tanggal 16, hari Rabunya, 16 Juli 2025, kemarin, ya kan, hari Rabu. Tapi saya sedikit bang, saya melihat Pak Ilham mengingatkan abang jadi nggak ketemu di Polda DIY itu. Saat itu Pak Ilham, adakah yang dijanjikan sama abang nanti akan diinformasikan
kita akan ngebahas tentang sesuatu kah? Atau informasi sesuatu? Mas Ilham, alumni UGM itu menjanjikan bahwa Profesor Sofyan Effendi mau buka-bukaan dan mau direkam dan live gitu loh. Saat itu orang nggak membatasi atau mengarahkan. Wah, kan bisa ditonton live ya kan? Streaming itu di Bali Academy. Tapi di saat kameranya lah, saat itu profesor itu sudah sadar kalau ini ditayangkan secara live. Sadar kan, saya katakan live gitu loh, ya kan? Sambil baca-baca komen juga. Saat itu Kan baca komentar ya. sebelum memulai diskusi dimulai secara resmi Sebulan kan live-nya kan saya dulu Bali Academy, baru nah Mas Ian kan setting profesional. Kalau saya kan asal on selesai masalah. Nah, saya live dulu, terus kan ada baca komentar, interaksi gitu loh dengan saya dari Taiwan ya kan, kepada Profesor Sofyan. Dan ini adalah video live streaming di channel Bali Academy tanggal 16 Juli 2025 yang membuktikan bahwa Profesor Sofyan Effendi tahu bahwa perbincangan mereka disiarkan secara langsung. Selamat pagi dari Jaman. Kita sedang nanti berbincang dengan Profesor Sofyan Effendi ya, Rektor Universitas Gadjah Mada tahun 2003 ya. 2002 sampai 2007. Ya, pemirsa Bali Academy. Bisa? Dapat. Ya. Sudah? Tunggu dong, sekalian live. Ini ada sapaan Bang, selamat pagi dari Taiwan. Oh, dari Taiwan lagi. Ya. Yang diaspora itu banyak yang waras. Belum. Dari Ibu Kusnul Khotimah, semangat demi kebenaran. Yang alumni UGM yang ijazahnya ditandatangani Profesor Sofyan Effendi, ayo bersuara. Kalau ada yang menunggu. Dari Kansel, Tanah Selatan hadir Pak. Oh, jelas Kansel. Suara. Bang Ridwan, jurusan teknologi kayu itu bagian dari kebohongan. Ya memang nggak ada. Ya. Jadi saya kan kemarin kok melaporkan Joko Widodo atas dugaan penyebaran berita bohong terkait Pak Kasmujo. Bantahan Pak Kasmujo kan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing institusi dan juga bukan dosen pembimbing. Nah, ada dua lagi yang ingin saya laporkan, Prof. Pertama, berita bohong tentang jurusan teknologi kayu. Ini sedang dikonsep. Yang kedua, dugaan skripsi palsu. Jadi karena locus delicti-nya semuanya di UGM, maka kita laporkan di Polda DIY. Dan yang kita laporkan nanti di... Profesor Sofyan menjawab sapaan dari pemirsa channel Bali Academy. Itu berarti bahwa Profesor Sofyan tahu bahwa acara itu disiarkan secara langsung dan bukan rekaman biasa atau offline. Di sini juga Rismon Sianipar menjelaskan posisinya sebagai pihak yang melaporkan kebohongan yang menurut Rismon dilakukan oleh Jokowi. Penjelasan ini penting agar Profesor Sofyan Effendi bisa mengontrol pembicaraan, hal yang bisa diungkap dan yang tidak bisa diungkap. Lalu boom, Profesor Sofyan Effendi ternyata memenuhi janjinya, buka-bukaan yang cukup menggemparkan publik. Pernyataan Profesor Sofyan Effendi ini benar-benar bak sebuah tamparan keras buat kubu Jokowi, pihak kepolisian dan UGM. Seperti diketahui, kepolisian melalui Direktur Tindak Pidana Umum pada tanggal 20 Maret 2025 telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Kubu Jokowi melalui kelompok yang menyatakan diri Barisan Jokowi Lovers mengancam akan melaporkan Sofyan Effendi. Dan inilah yang sesungguhnya tidak diinginkan oleh seorang sepuh seperti Profesor Sofyan Effendi. Dirinya mengakui sudah tua, dan fisiknya tidak mendukung jika harus berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan. Di kalimat terakhir yang disampaikan ketika menjelaskan kenapa membuat surat pernyataan menarik kembali ucapannya, Sofyan Effendi mengatakan tidak menyangka pernyataannya akan viral kemana-mana. Menurutnya, jika itu hanya jadi perbincangan di internal alumni UGM, oke-oke saja. Dari sinilah kita memahami sikap cerdas seorang profesor. Sofyan Effendi ingin agar sikap dan pandangannya yang juga setuju bahwa ijazah Jokowi palsu diketahui oleh publik secara luas, menjadi dasar penelitian para alumni UGM dan sekaligus pihak-pihak yang sengketakan ijazah Jokowi. Namun di sisi lain, Sofyan Effendi tidak mau jika cara ini dilakukan secara frontal. Pernyataan Profesor Sofyan Effendi ini mirip dengan pernyataan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan beberapa waktu lalu kepada media. Kepada wartawan, Yakub menyampaikan bahwa jika ijazah Jokowi diperlihatkan, maka akan terjadi chaos.
Nampaknya, baik kuasa hukum Jokowi maupun Profesor Effendi tahu persis bahwa negara saat ini masih dikuasai oleh jaringan Joko Widodo. Maka jika sampai fakta ini terbongkar, akan berpotensi menimbulkan huru-hara besar. Pihak penggugat ijazah akan meminta agar Jokowi dan semua yang terlibat mengusung dirinya jadi wali kota, gubernur dan presiden harus diadili, sementara di sisi lain, orang-orang loyalis Jokowi akan melakukan segala upaya menciptakan huru-hara agar mereka terhindar dari proses hukum. Maka sikap terbaik adalah sama seperti apa yang sudah dilakukan Profesor Sofyan Effendi saat ini. Nyatakan kebenaran, namun jangan sampai terlibat hukum, karena bagaimanapun penegak hukum kita masih belum bisa memisahkan diri dari kepentingan penguasa. Ini hanyalah analisa pribadi, dan tentu saja bisa berbeda dengan pandangan orang lain. Jika kalian sependapat, silahkan tekan tombol like dan subscribe di bawah video ini. Terima kasih.